Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Semoga mata kuliah ini bisa menjadi pencerahan untuk kita untuk bisa mewujudkan makna Islam Rahmatan lil Alamin untuk mengungkap bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Baik, kali ini saya akan berbicara tentang konsep integrasi Islam dan sains. Kita berbicara dua hal yang dimana dua hal ini selalu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada seorang murid atau mahasiswa bertanya, apakah saya boleh memilih ilmu dunia atau ilmu agama? Atau kita mensimplifikasikan lagi, mensederhanakan lagi, apakah kita hanya cukup untuk belajar di pesantren ataukah harus di sekolah umum? Nah, satu pertanyaan ini kita berbicara tentang konsep dua hal, yaitu Islam dan sains. Dan kali ini kita akan memotret bagaimana integrasi di antara dua hal tersebut. Berbicara tentang Islam, maka Islam adalah sebagai sebuah ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui satu kitab, yaitu Al-Qur'an. Makna tentang Islam yang sampai sekarang orang fahami. Islam memiliki 3 pokok ajaran agama. Di antaranya adalah akidah, kemudian syariah dan akhlak. Nah, ketiganya menjadi 3 pilar atau 3 pokok yang sama-sama penting, di mana seorang muslim harus memahami bagaimana ajaran dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini makna dari Islam. Kemudian kita berbicara tentang sains. Sains dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai sebuah ilmu, atau dalam ruang yang cukup luas disebut dengan ilmu pengetahuan. Konsep sains atau ilmu pengetahuan ini adalah berbicara tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan kebenaran menggunakan akal pikiran. Maka ketika ada pertanyaan dari tadi di awal, apakah kita boleh memilih salah satu, ilmu dunia atau ilmu sains atau ilmu agama atau Islam? Maka dalam konsep integrasi, makna integrasi itu sendiri adalah sebuah penggabungan, ya, sesuatu yang utuh, sehingga agama dan juga sains itu merupakan satu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi layaknya sebagaimana mata uang atau koin mata uang. Satu sisi gambar Garuda, satu sisi lagi itu adalah nama nominal, tertulis angka nominal rupiahnya berapa. Berbicara tentang sains atau ilmu, kemudian Islam atau agama, maka setidaknya ada beberapa tawaran. Ada 4 yang bisa kita lihat sebagai sebuah konsep. Jadi yang pertama, ilmu dan agama atau sains dan Islam itu memiliki 4 hubungan. Yang pertama, hubungan konflik. Konflik ini artinya berseberangan, sehingga konsep agama itu memiliki konsep sendiri, sedangkan sains itu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak bisa untuk disatukan. Maka ini pola hubungan konflik. Kemudian yang kedua, pola hubungan independensi atau pola yang kontras. Tentu, kalau kita berbicara tentang konflik, ini berarti sangat bertentangan, sedangkan kontras itu memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. Artinya,
Kalau konflik tadi memiliki masalah, ketika disatukan maka akan tercerai-berai. Ketika kita berbicara konsep kedua yaitu independensi, maka kedua konsep yaitu ilmu dan agama itu sebenarnya berdiri masing-masing, tidak ada hubungannya. Konsep yang ketiga yaitu konsep dialog atau kontak. Artinya bahwa agama dan ilmu itu memiliki hubungan. Jadi hubungan, ada dialog yang bisa kita diskusikan. Dan yang keempat adalah konsep integrasi. Integrasi di mana kita bisa mengkonfirmasi antara agama dan juga sains. Bagaimana konsep integrasi Islam dan sains yang selama ini kita lihat di kehidupan sehari-hari? Dalam kenyataannya, kita bisa melihat bahwa Islam sebagai sebuah ajaran agama, khususnya di Indonesia, itu memiliki sejarah panjang, di mana para pahlawan kita itu sudah berupaya untuk bisa menyatukan penduduk dalam satu konsep Pancasila, jadi satu ideologi yang dinamakan Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini salah satunya dari sejarah kita bisa menangkap bagaimana potret bahwa Islam itu menjadi ruh para pahlawan untuk bisa memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita bisa lihat sejarah sampai dengan pembacaan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa melihat di sini bahwa integrasi agama dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi sebuah konsep atau pemikiran, sehingga para pahlawan kita yang memang notabene mayoritas adalah Muslim itu menejawantahkan bagaimana Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para pejuang atau para pahlawan itu memiliki konsep bahwa ketika kita mempertahankan negara maka kita mempertahankan agama kita. Nah, kemudian ideologi atau Pancasila ini yang menjadi kekuatan yang mendorong pemikiran beberapa cendekiawan untuk memasukkan nilai dan norma Islam ke dalam ilmu sosial melalui jalur Pancasila. Nah, ini salah satu bentuk bahwa dari sejak secara historis bahwa integrasi Islam dalam kehidupan manusia itu sangat lekat sekali, terutama dari sisi historis negara kita untuk bisa menjadi sebuah negara yaitu dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian contoh hal lain dari integrasi konsep agama dan sains yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya sekarang dari mulai era 1900 lebih tahun 1900 lebih muncul konsep bank syariah atau kita namakan dengan ekonomi syariah, atau ada juga yang menamakan dengan bisnis syariah. Maka tidak lain sebenarnya ada semacam adopsi nilai-nilai Islam ke dalam konsep implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana membuat sebuah transaksi menjadi lebih Islami. Nah, konsep Islami ini itu merupakan konsep dari integrasi antara ilmu dan juga Islam, antara sains dan juga Islam, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali dari relasi ilmu dan agama tersebut, bahwa ilmu di dalam konsep agama Islam sudah menjadi sebuah kewajiban di mana seorang muslim itu harus wajib menuntut ilmu. Nah, kedudukan pencari ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan amalan yang lain. Ilmu bisa membimbing kita untuk bisa memperoleh pahala. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam Islam ilmu sangat dijunjung tinggi, sehingga kita berilmu maka kita bisa beramal. Dalam kehidupan sehari-hari pun, dari sejak kita melaksanakan ibadah, dari mulai ibadah puasa, kemudian sholat, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, kita memerlukan ilmu. Semisal kita melaksanakan sholat,
jelas di dalam Al-Quran ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana disebutkan Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya sholat itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Maka pembahasan tentang waktu, bagaimana kita seorang muslim tahu kapan waktu sholat subuh setelah masuk, kapan waktu zuhur kita sudah diwajibkan untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya. Maka ada ilmu untuk bisa menunjang itu, yaitu keilmuan astronomi terkait dengan waktu. Sehingga kita bisa sholat dengan sempurna karena kita menyesuaikan dengan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Begitupun ketika kita misalnya melaksanakan salah satu ibadah, yaitu puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Ketentuan secara fikih telah jelas oleh para ulama, disebutkan dari mulai fajar sampai senja, sampai maghrib tiba. Maka keilmuan untuk mengiringi itu tetap kita harus menggunakan keilmuan astronomi agar kita bisa melihat kapan kita bisa berpuasa dengan tepat waktu. Ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah, zakat. Zakat ditentukan dari sejak sahabat, ya, ditentukan 2,5% dari makanan pokok. Makanan pokok dari tiap negara bisa berbeda-beda, tetapi kita bisa belajar di sini keilmuan apa yang bisa kita pakai untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zakat. Maka kita belajar ekonomi. Sehingga di sini terlihat bahwa integrasi antara ilmu dan agama menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikotomikan. Sehingga ketika kita memilih ilmu, maka sesungguhnya tuntutan agama lebih dulu. Secara historis, perintah agama seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan lain sebagainya, itu menjadi tuntutan kepada manusia untuk bisa dilaksanakan. Nah, ketika agama memberikan perintah, maka di situ manusia berpikir menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga korelasi antara ilmu dan agama menjadi sebuah konsep yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan menjadi sebuah integrasi bahwa ilmu selalu menyertai bagaimana kita melaksanakan ajaran agama kita. Baik, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjadi gambaran bahwa integrasi ilmu dan agama atau sains dan Islam itu menjadi sebuah konsep yang bisa melekat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat belajar bersama Islam Rahmatan lil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.